Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa membuat video ini. Yang dimana video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ilhan Mandis Hidayat. Nomor induk mahasiswa saya 072625 11006. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur kelas A angkatan 2025. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Arsitektur Pintar dari Jurnal Media Matra Sains volume 8 yang terbit pada Agustus 2011. Kata kunci dari materi kali ini yaitu estetika, psikologi, dan bangunan. Ada pula beberapa poin yang melatar belakangi materi ini. Poin pertama yaitu arsitektur adalah bidang ilmu multidisiplin. Poin kedua yaitu munculnya pengembangan perancangan yang inovatif yaitu arsitektur pintar. Yang ketiga, sering terjadi kerancuan pemahaman antara arsitektur pintar dan bangunan pintar. Ada pula tujuan penelitiannya yang diklasifikasikan juga menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu memunculkan dan menjelaskan konsep arsitektur pintar. Poin kedua, menjelaskan bahwa arsitektur pintar lebih luas, mencakup ruang luar dan ruang dalam. Poin ketiga, menjelaskan perbedaan utama arsitektur pintar dengan bangunan pintar yang terletak pada faktor estetika dan psikologi. Kemudian, ada juga metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini. Yang pertama, sifat penelitiannya, yaitu konsep arsitektur pintar belum pernah dilaksanakan atau ada studi kasusnya. Yang kedua, pendekatan yang digunakan. Dibagi jadi 3 poin juga. Poin pertama, studi perbandingan. Poin kedua, pendekatan melalui studi literatur. Poin ketiga, kajian analitis dan persepsionis berdasarkan data literatur. Kemudian yang ketiga, objek analisis atau perbandingan, yaitu Hotel Songjiang untuk mengkaji penerapan konsep arsitektur pintar. Kemudian kita lanjut pada pembahasan hasil dari arsitektur pintar dan bangunan pintar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi utamanya. Yang pertama, definisi dari bangunan pintar. Bangunan pintar itu sendiri dia lebih merujuk pada sistem otomatisasi yang membantu pekerjaan manusia untuk kenyamanan dan keamanan. Contohnya tuh seperti pintu dan jendela otomatis. Untuk karakteristik lebih dalam lagi, bangunan pintar itu dia berfokus pada kenyamanan, efisiensi energi, dan juga keamanan teknologi kan. Contohnya itu seperti pencahayaan otomatis, lalu pengaturan suhu cerdas, lalu sistem keamanan integrasi seperti pintu otomatis dengan face recognition atau sensor wajah, CCTV, dan lain sebagainya. Tujuannya sendiri itu untuk menghemat biaya operasional, meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni. Kekurangannya sendiri itu dia terasa kaku dan kurang memiliki jiwa dan koneksi emosional dengan penggunanya nanti. Yang kedua yaitu definisi utama dari arsitektur pintar. Arsitektur pintar sendiri dia lebih merujuk pada konsep rancangan yang luas dalam kurun makro hingga mikro, dan dia terfokus pada sifat arsitektural. Karakteristiknya yaitu berfokus menciptakan pengalaman holistik yang memadukan fungsi, teknologi, estetika, dan dampak psikologis. Ada pula beberapa contoh yang bisa saya sebutkan. Yang pertama seperti taman gantung atau atap hijau yang menjadi vegetasi yang tumbuh di pasar atau atap yang tidak hanya memperindah tetapi juga membantu isolasi termal dan membersihkan udara, dan juga pemanfaatan nuansa alami seperti air terjun, pemandangan hutan, dan akuarium bawah air.
kesimpulan dari perbandingan kedua hal tersebut yang saya maksud itu dari arsitektur pintar dan bangunan pintar. Bangunan pintar itu dia lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh teknologi untuk efisiensi dan kenyamanan, sedangkan arsitektur pintar dia berfokus pada bagaimana bangunan itu dirancang, dirasakan dan berinteraksi dengan penggunanya. Intinya, arsitektur pintar itu menggabungkan kecanggihan teknologi bangunan dengan kepekaan desain arsitektural untuk menciptakan ruang yang tidak hanya efisien tetapi juga indah dan bermakna secara emosional. Kita bisa lihat contohnya pada gambar di samping. Yang sebelah kiri itu merupakan contoh bangunan pintar, dan yang sebelah kanan merupakan contoh arsitektur pintar yang diambil dari Hotel Songjiang. Selanjutnya, hasil dari komponen dan studi kasus. Yang pertama, relasi keterkaitan. Bangunan pintar teknik dan arsitektur bertemu di tengah untuk membentuk arsitektur pintar. Yang kedua, komponen kunci arsitektur pintar mencakup estetika kepuasan visual, bentuk proporsional, ruang luar pewarnaan dan psikologi. Yang ketiga, kajian Hotel Songjiang, bangunan yang sudah baik dari segi estetika dan psikologi. Kita masuk pada kesimpulan keseluruhannya. Yang pertama yaitu definisi final arsitektur pintar adalah tema perancangan dengan nilai arsitektur tertinggi yang mencakup pengembangan perancangan dari skala mikro hingga makro. Yang kedua, intisarinya, arsitektur pintar itu dia mencakup bangunan pintar, namun penekanannya adalah pada penciptaan karya yang memberikan keindahan secara estetika dan psikologi bagi penggunanya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.